memang sejak kecil diajarkan berdagang. Ayah saya berlatar belakang pedagang, begitu kata beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, ketemu lagi dengan saya Amrizal dalam podcast Belajar Bersama Amrizal. Hari ini kita bertemu kembali guna membahas sebuah kisah inspiratif dari seorang pengusaha sukses yang berasal dari Padang, Sumatera Barat, kelahiran tahun 1933, yaitu Bapak Rusman Makmur, pendiri swalayan TikTok. Beliau memang sejak kecil diajarkan berdagang. Ayah saya berlatar belakang pedagang, begitu kata beliau. Maka sejak kecil ia juga mendidik saya untuk berdagang sekaligus mengajarkan akhlak dalam berdagang. Suatu saat tanpa disadari, ayah beliau kurang memberikan uang pembeli. Tetapi pembeli itu diam saja dan berlalu begitu saja. Ayah beliau baru tersadar. Lekas-lekas dipanggilnya orang tersebut. Sewaktu Rusman Makmur bertanya kepada ayahnya, mengapa dikembalikan sisa uang sedangkan orang tersebut tidak tahu? Ayahnya menjawab, Allah Maha Tahu. Sikap demikianlah akhirnya tertanam dalam hati nurani seorang Rusman Makmur. Sewaktu berumur 11 tahun, beliau sudah diberi sejumlah uang oleh orang tuanya. Kamu mau dagang apa? Terserah, ujarnya lembut. Setiap pulang berdagang, kemudian Rusman Makmur melaporkan pendapatannya kepada orang tuanya. Berapa kamu dapat? Bagus, pujinya. Waktu itu saya berinisiatif menjual kelapa. Dengan menggunakan gerobak, saya membeli kelapa di rumah penduduk dan menjualnya ke pasar dengan jarak tempuh 10 km. Tetapi ayah beliau tetap mengutamakan pendidikan formal. Jangan tinggalkan sekolah. Itu yang selalu ia tekankan. Maka ketika lulus SMA, Bapak Rusman Makmur melanjutkan studi ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Setelah lulus, beliau bekerja sebagai Direktur BPD. Beliau bertekad suatu saat harus mandiri. Setelah 7 tahun bekerja di BPD, beliau menolak perpanjangan masa jabatan. Beliau merasa inilah titik awal permulaan usaha yang beliau bangun. Maka beliau berpendapat bahwa beliau harus berdiri di atas kaki sendiri. Saudaraku, maka sejak tahun 1967 Pak Rusman Makmur ini mulai menekuni berbagai bidang usaha. Hingga 10 tahun kemudian, sewaktu mencoba bisnis properti kecil-kecilan, beliau sadar bahwa usaha itu sudah tidak bisa lagi beliau kembangkan. Lalu pada tahun 1978
beliau memutuskan keliling Eropa, melakukan studi banding. Apa sih yang sebaiknya saya kembangkan? Begitu kata hati beliau. Akhirnya beliau menemukan yang pokok diperlukan manusia itu sandang dan pangan. Ternyata siapa yang bergerak di bidang itu, asalkan mempraktekkan teori-teori yang benar, dapat berkembang. Pada tahun 1979, mulailah saya membuka TikTok di Rawamangun. Begitu kata beliau. Waktu itu hanya toko kecil, semacam minimarket. Beliau memulai dari bawah, dari nol. Luas lantainya hanya 400 meter persegi. Beliau juga pergi ke pasar-pasar tradisional, membeli bawang, cabai, langsung sama mbok-mbok penjualnya. Ini berlangsung sekitar 2 tahun. Bagi beliau, ini banyak hikmahnya. Beliau jadi tahu perputaran arus barang dimulai dari bawah. Sejak awal, beliau sudah mematok minimarket itu harus berdasarkan prinsip-prinsip Islami. Bukan hanya tidak menjual daging babi dan minuman keras, tetapi beliau juga selektif memilih barang. Misalnya daging sapi atau ayam. Kalau harganya terlalu murah atau tidak jelas memotongnya, akan beliau tolak. Bagi beliau justru mencurigakan kalau harganya terlalu murah. Dari mana dapat daging itu? Begitu tanya beliau. Jadi barang-barang yang tidak jelas asal usulnya tidak mau beliau terima. Beliau juga perlu melihat langsung tempat pemotongan hewannya. Beliau berusaha memprotek agar hanya barang yang halal dan thayyib saja yang terjual. Begitulah usaha beliau agar dagangannya thayyib dan halal, dan cara berdagangnya mengikut cara berdagang Rasulullah SAW. Tentunya sepanjang saya ketahui, saya berusaha mengikuti bagaimana cara Nabi berdagang. Begitulah kata beliau. Nabi Muhammad berdagang sesuai dengan hati nuraninya. Tidak mau menipu, mencelakakan, atau menganiaya orang lain. Ini coba beliau terapkan. Bagi saya sudah cukup kalau untung 2-3%. Jangan mengambil untung 5 atau 10%. Begitu kata beliau. Setahu saya, prinsip dalam Islam itu, carilah pendapatan secukupnya untuk dirimu. Jadi, walaupun barangnya halal, tetapi kalau harganya mahal, bagi saya tidak baik dan tidak Islami juga jadinya. Begitu pendapat beliau. Ternyata dasar Islami ini mendapat respon positif dari masyarakat. TikTok mendapat sambutan di luar dugaan beliau. Perkembangannya demikian cepat. Bagaikan air bah saja, lahan seluas 400 meter persegi itu tidak mencukupi. Tiap tahun beliau harus memperluas dengan membongkar bagian rumahnya di samping minimarket tersebut. Di tahun 1985, TikTok sudah berubah menjadi pasar swalayan dengan luas 3.000 meter persegi dan kenaikan penjualan
20 hingga 30 kali lipat. Berdasarkan pemantauan kami, pelanggannya tidak hanya tinggal di Rawamangun saja, tetapi meluas sampai seluruh Jakarta Timur. Saya merasa ini tak lain karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata beliau. Dengan kesadaran ini, beliau semakin takut untuk keluar dari jalur Islami. Tawaran dari supplier barang yang tidak Islami, misalnya minuman keras, bukannya tidak ada. Bahkan fasilitasnya mudah dan keuntungannya besar. Tetapi beliau tetap menolak semuanya. Saudaraku sekalian, Pak Rusman Makmur menceritakan bahwa pada tahun 1991, tepatnya pada bulan Juni 1991, ujian itu datang. Allah menguji beliau karena kebakaran besar tiba-tiba menimpa TikTok. Semuanya habis terbakar. Inventaris, stok barang-barang, ludes semua terbakar. Tak ada lagi yang tersisa. Hingga menjelang subuh, api yang mengamuk sejak jam 1 malam masih berkobar. Pemadam kebakaran juga boleh dibilang minim bantuannya, karena sedang terjadi kebakaran yang sama hebatnya di daerah Jatinegara. Sewaktu melihat api yang menjilat-jilat itu, beliau sempat berpikir, apakah ini hukuman atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagi saya, kalaupun ini hukuman, saya tetap bersyukur. Begitu gumam beliau. Berarti Allah masih berkenan memperingatkan saya dan masih memberi kesempatan saya memperbaiki diri, kata beliau. Sewaktu api masih mengganas, beliau pulang untuk sholat subuh. Setelah sholat, rasanya muncul cahaya bahwa ternyata itu bukan hukuman, tapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa itu adalah cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau. Pagi hari, karyawan pun berdatangan. Tak pelak, mereka terkejut, sedih, bahkan menangis. Beliau menghadapi karyawannya. Beliau sampaikan apa yang beliau yakini, bahwa kita sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mampu atau tidak kita melewatinya? Kalau mampu, kita akan naik kelas. Kalau tidak, malah akan ditutup segala pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun bertekad harus bangkit kembali. Setelah musibah itu, tanpa beliau duga sama sekali, pihak pemerintah daerah meminta TikTok harus berdiri kembali. Jam 10 pagi sesudah kebakaran itu, mereka bilang, kalau perlu buka saja di sini, areal Pemda maksud mereka. Kalaupun mau membangun kembali di tempat yang lama, apa kesulitannya? Kami akan urus. Mendengar itu, Pak Rusman Makmur sangat terharu. Rasanya mereka kok lebih berkepentingan daripada beliau agar TikTok dapat berdiri kembali. Wakil Gubernur pada saat itu menanyakan berapa karyawan yang teraniaya akibat kebakaran itu.
Saat itu ada sekitar 200 karyawan yang menggantungkan hidupnya pada TikTok. Ternyata ia menyampaikan mereka akan disantuni oleh pemerintah DKI. Kalau soal izin dan lainnya, saudara tidak usah khawatirkan. Pemerintah DKI akan berada di belakang saudara, ujar Wakil Gubernur pada beliau pada saat itu. Itu suatu support yang luar biasa, yang sama sekali tidak saya duga sebelumnya. Tambah kuat keyakinan saya bahwa ini adalah cobaan dari Allah. Masalah-masalah setelah kebakaran rasanya dimudahkan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal lain yang juga di luar dugaan beliau adalah mudahnya beliau memperoleh pinjaman dalam jumlah sangat besar buat membangun kembali usaha TikTok. Pertolongan-pertolongan yang tidak disangka sama sekali ternyata saya dapatkan dengan mudah, kata beliau. Saya pikir itulah kehendak Allah. Sebagai manusia, saya dengan sendirinya sangat terharu dengan karunia Allah ini, kata Pak Rusman Makmur. Sekitar 2 minggu kemudian, TikTok dibangun kembali di area lama bulan September. Separuh dari supermarket sudah dapat dibuka kembali. Saat itu, hutang saya kepada supplier mencapai 2 miliar lebih. Tapi, alhamdulillah, mereka tetap percaya kepada kami. Walaupun hutang itu belum bisa dibayar, mereka tetap mensuplai kami dengan barang-barang baru. Begitu kata beliau. Pada Februari 1992, keadaan kembali seperti semula. Setelah 6 bulan sebelumnya, kami bekerja siang dan malam. Dengan sendirinya, kami mengalami berbagai pembaharuan. Bergerak dengan semangat, kemampuan, situasi, serta keadaan yang baru. Ternyata para pelanggan juga tidak meninggalkan kami, kata beliau. Akhirnya, masih pada tahun 1992, semua hutang beliau pada supplier sudah bisa terbayar. Suatu hal yang tidak beliau sangka. Saat itu kembali beliau disadarkan kalau Allah berkenan memberikan rezeki dengan mudah ia berikan. Pada tahun 1992, seseorang tiba-tiba menawarkan sebidang tanah seluas 2 hektar di Bogor. Awalnya beliau sempat pikir-pikir, apa gunanya? Tapi kembali beliau merenung. Berulang kali Allah mau menguji saya. Mampukah saya mengambil manfaat dari tawaran tanah itu? Akhirnya beliau beli tanah itu pada tahun 1993 dan beliau dirikan rumah yatim piatu. Pada tahun itu juga beliau membuka cabang. Padahal terus terang beliau juga tidak tahu dari mana uangnya. Saya juga heran, kok bisa? Padahal baru 2 tahun saya terkena musibah. Begitulah gumam beliau. Agaknya itu yang Allah janjikan. Kalau engkau dekat denganku, aku akan lebih dekat. Ternyata cabang TikTok itu
pesat perkembangannya. Pada tahun 1999, beliau membuka cabang di kawasan Tangerang. Di setiap cabang itu, beliau tetap menegakkan prinsip awal, yaitu supermarket berjiwa Islami. Terhadap supplier dan pembeli, sikap jujur tetap beliau utamakan. Itu merupakan modal pokok usaha. Supplier mensuplai barang puluhan miliar. Bagaimana mungkin mereka percaya kalau beliau tidak jujur? Pernah pula datang seorang pembeli yang mengeluhkan harga barang kami. Menurutnya, ternyata di tempat lain ada barang serupa dengan harga yang lebih murah. Boleh jadi kami tertipu, tertidur, atau pedagang lain berusaha mengkat prinsip kami. Setelah kami cek dan benar harga di sana lebih murah, kami kembalikan selisih harganya kepada pembeli itu. Kini beliau mulai mempunyai anak-anak angkat. Mereka ingin bergerak di bidang usaha ini, tapi tidak tahu caranya. Mereka kemudian dibimbing tanpa memperhatikan unsur komersialnya. Kalau sudah berkembang, kemudian dilepas. Sekarang sudah ada beberapa yang bisa dilepas. Bahkan sudah membuka cabang-cabang minimarketnya. Kedepannya, cita-cita beliau, saya ingin membuka supermarket di dekat Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Sekali lagi, beliau sangat bersyukur orang tua beliau menganut Islam yang baik dan mengupayakan supaya beliau juga demikian. Yang saya sayangkan, mereka keburu berpulang ke rahmatullah. Itu kata beliau. Saya belum sempat menyenangkan mereka, tapi Allah sudah memutuskan. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan mereka mendapat tempat yang layak di sisinya. Itulah kata seorang Rusman Makmur terhadap orang tuanya. Kini beliau mempunyai generasi penerus, putra-putri beliau. Insya Allah usaha ini akan jatuh ke tangan yang benar. Jangan sampai goyah membawa prinsip-prinsip Islami dalam perjalanan selanjutnya. Dan beliau optimis, insya Allah usaha-usaha apapun, termasuk swalayan yang berada, dan beliau optimis, insya Allah usaha-usaha apapun, termasuk swalayan yang berada dalam koridor Islam, akan dapat berkembang terus sepanjang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, kisah ini sangat menginspirasi kita bahwa jangan pernah lari atau kecewa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita diuji oleh beliau dengan kesusahan,
bahkan di depan mata terancam kebangkrutan. Tapi anggaplah bahwa itu adalah sebuah cobaan dari Allah dan berusaha untuk bangkit kembali. Dalam usaha untuk bangkit, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjalanan kita. Saya pikir ini sangat menginspirasi bagi kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.